Salasatun la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Ada 3 orang yang Allah tidak menerima amal solehnya pada hari kiamat, amal yang wajib maupun amal yang sunnah. Yang pertama yaitu nomor 6 tadi kan, aqun, anak yang durhaka kepada orang tua. Gelarnya profesor doktor, amalannya banyak, tapi durhaka sama orang tua, percuma. Dan tidak ada ceritanya anak durhaka hidupnya enak, tidak ada ya. Kalau sampai engkau durhaka sama ibumu, kau tidak akan bahagia. Allah akan datangkan musibah kepadamu, bisa melalui istrimu, bisa melalui anakmu, bisa melalui pekerjaanmu. Kau gak akan bahagia. Dan kalau ada anak yang berbakti sama orang tuanya, dia sangat sayang kepada orang tuanya, tidak akan disengsarakan Allah, tidak akan. Meskipun dia gak lulus TK, itu TK lu gak lulus. Ya Allah. Kalau dia sayang sama ibunya, pasti Allah senangkan dia. Mungkin hartanya pas-pasan, tapi Allah bahagiakan dia. Itu sudah janjinya Allah itu. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Ada seorang laki-laki punya ibu yang sudah sepuh. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Dia punya seorang istri yang sangat ia mencintainya. Tapi sang ibu ngomong sama anaknya, seorang tabi'in ini, anaknya ini tabi'in, wahai anakku, tolong ceraikan istrimu, mama gak suka sama istrimu. Ini bingung tabi'in ini. Di sisi lain ini ibu yang dia sangat berbakti kepadanya, di sisi lain ini istri yang dia sangat mencintainya. Bingung. Saking bingungnya dia datang ke seorang sahabat Nabi yang bernama siapa? Abu Darda. Sahabat Nabi namanya Abu Darda. Wahai sahabat Nabi Abu Darda, bagaimana ini, aku punya ibu yang aku berbakti kepadanya, aku punya istri yang aku mencintainya, tapi ini ibuku nyuruh aku cerai, bagaimana ini? Kata Abu Darda nih, aku kabarkan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Terserah kamu rawat baik-baik pintu itu, atau kamu terlantarkan pintu itu, terserah kamu. Tapi aku sampaikan kepadamu, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Antum kalau punya orang tua, bahagiakan orang tuamu. Wallahi demi Allah, kau akan dibahagiakan Allah. Kau akan dibahagiakan. Kalau sudah jumpai istri gak nyenangkan hati, anak nakal, pekerjaan membuat hati gak nyaman, cepat datang ke ibumu, minta maaf sama ibu, minta doa ibumu. Bagaimana kamu bermuamalah kepada ibu bapakmu, begitulah Allah akan bermuamalah kepadamu. Kalau kau sayang sama ibu bapakmu, Allah pun akan sayang kepadamu. Kalau kau gak perhitungan sama bapak ibumu, Allah pun tidak akan perhitungan kepada dia. Kalau sama orang tua itu merem, Allah diganti sama Allah. Dan jangan sesekali engkau, wahai ayah, wahai suami, wahai para lelaki, jangan sampai engkau terhalangi dari berbakti kepada ibu bapakmu karena istrimu. Wallahi jangan sampai terjadi. Dan engkau wahai ibu-ibu, perhatikan ucapan saya. Kalau engkau jumpai suamimu sayang kepada orang tuanya, kalau engkau wahai ibu-ibu menjumpai suamimu sayang, perhatian sama ibu kandungnya, sama bapak kandungnya, jangan sakit hati dan jangan cemburu, karena suamimu sedang mengajari anakmu untuk berbakti kepadamu. Paham gak sama aku ngomongnya? Paham ya? Karena suamimu sedang mengajari anakmu untuk berbakti kepadamu. Tapi kalau suamimu berbaik hati sama orang tuanya, kamu halang-halangi, percaya sama saya, nanti anakmu punya istri dan istrinya akan menghalangi anakmu untuk berbakti kepadamu. Harusnya bersyukur kalau punya suami kayak gitu. Cuman ya suami ojo nemen-nemen juga. Ini istrinya gak dikei belonjo, uangnya dikei titik, wabe dikona wong tuane kabeh, salah juga ngono kuwi iku. Tapi nek istri wis dikai belanja cukup, dikasih nafkah cukup, itu harta suamimu. Kamu gak berhak untuk mengatur-ngatur untuk tidak berbakti pada orang tua. Dan itu betapa banyak sekarang itu suami yang gak berani kepada istrinya, gak bisa berbakti kepada orang tua. Banyak gak zaman sekarang kayak gitu? Nah, itu ya. Ini kalau seandainya satu pertemuan ini bahas berbakti gak selesai.
Apalagi ini kan cuma cuplikan ringan gitu aja. Intinya jangan durhaka, nggih, jangan durhaka. Terus nomor ada 3 orang tadi yang tidak diterima amal solehnya, baik yang sunnah maupun yang wajib. Yang pertama anak yang durhaka, 2 apa tadi? Al-mannan wa mannan, orang yang ngungkit-ngungkit pemberian. Kalau ngasih ya wis aja diungkit-ungkit. Ngasih diungkit-ungkit. Ini dulu yang saya kasih itu ya. Masya Allah masih bagus, yang saya kasih dulu kan. Ya jangan gitu rek. Mesti kayak ada ya wis aja diungkit-ungkit terus. Nah, itu kan melukai perasaan yang dikasih ya. Jadi jangan mengungkit-ungkit pemberian. Terus nomor 8 wa mukadzibun bil qadar, orang yang mengingkari takdir. Umat Islam itu enak, Pak. Sampai lihat orang Jepang, orang Amerika gampang putus asa, gampang bunuh diri. Kenapa? Soalnya gak iman karo takdir. Jadi kalau kena musibah itu gelap gulita, kayak sudah nggak ada harapan hidup ini, putus asa, mati, bunuh diri. Itu kelihatan orang gak iman sama takdir. Coba kalau umat Islam perhatikan nih. I'lam annama asabaka lam yakun li ukhtiaka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka. Ketahuilah, apa yang Allah takdirkan menimpamu gak akan meleset dari dirimu, dan apa yang Allah takdirkan meleset dari dirimu tidak bakal menimpamu. Lego hati ini, wis takdiriku, lego hati ini. I'lam annal umma law istama'at, seandainya seluruh umat manusia di jagat raya ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak bisa kecuali sebatas yang Allah takdirkan untukmu. Dan seandainya umat manusia di jagat raya ini ingin mencelakakan dirimu, tidak bisa mencelakakanmu kecuali sebatas yang sudah Allah takdirkan untukmu. Tentrem hatimu, wis waya, wis takdiri, tentrem, legowo. Soalnya ngaji, nek gak ngaji Pak, kena musibah Pak, ditinggal istrinya selingkuh, langsung gelap dunia ini, bunuh diri, mati Pak. Tapi coba dia gelem ngaji, tenang hati ini. Makanya penting ngaji, itu penting. Penting ngaji. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika cinta kepada hamba, Allah kirim musibah kepadanya. Lega hati ini. Oh, sepeda motorku hilang. Oh, Allah sayang kepadamu. Mungkin akan diganti yang lebih baik. Coba, betul apa enggak? Kenapa kalau iman sama takdir enak, ngaji tenang hati ini. Ya susah tapi enggak seberapa. Gitu loh, ini penting. Makanya ngaji itu penting. Lah enggak boleh kita mendustakan takdir.